Halo para pecinta dunia balap dimanapun kalian berada. Saat ini, dalam kesempatan kali ini, kami berbincang-bincang nih dengan salah satu pembalap Indonesia yang akan berkompetisi di ajang balap dunia. Kali ini, pembalap ini akan membalap di ajang World Supersport 300 2025. Dan perkenalkan, ini dia Felix Putra Mulia. Halo Felix. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Wah nih Felix, tahun ini spesial banget ya buat Felix karena Felix akan berkompetisi di ajang internasional nih. Ya. Nah, seri pertama kan akan berlangsung ya di Portimao, Portugal. Felix, gimana nih persiapannya untuk menghadapi seri pertama tersebut? Ya, persiapan aku dari mental dan fisik udah siap untuk menghadapi round 1 di Portimao ini. Dan kalau untuk latihan, saya juga udah latihan bersama Doni Racing School. Nah, untuk latihannya sendiri nih ya, dari segi fisik, apa sih metode yang dijalani Felix selama latihan tersebut? Kalau fisik, aku biasanya suka lari dan sepedahan dan nge-gym juga. Nah, kemudian buat latihannya nih bersama Doni Racing School, metode latihannya bagaimana sih dan di mana nih tempat latihannya? Metode latihannya lebih ekstra lagi dan latihannya di Sentul, sirkuit Sentul. Motornya pakai apa nih Felix? Pakai R25. R25 ya, berarti ini motornya sama dengan yang kurang lebih sama dengan apa yang dipakai di World Supersport 300 ya. Karena di World Supersport 300 adalah Yamaha R3, sedangkan yang diproduksi di Indonesia ini adalah Yamaha R25 ya. Ya. Nah, kita ke poin berikutnya Felix ya. Felix kan terpantau berlatih di Mandalika ya, beberapa minggu ke belakang ini bersama dengan tim ProGP Niti Racing. Nah, agenda yang dilakukan saat itu apa aja sih Felix? Ya, sebenarnya kemarin di latihan di Mandalika, sebenarnya saya mau coba R6, cuman karena ada orang dari ProGP, Omar dan Giacomo, saya tidak boleh menggunakan R6. Jadi saya kemarin menggunakan R3 untuk latihan. Oh, berarti target di sana saat latihan tuh apa sih Felix dengan Yamaha R3? Apakah mencari konsistensi atau mencari lap time terbaik atau mencari feeling dengan ban? Kalau kemarin saya latihan dengan tim ProGP, saya fokus pada race pace. Jadi ya, Felix kan sudah mengikuti tes World Supersport 300 di Portimao ya, beberapa waktu silam. Dengan motor Yamaha R3 tentunya ya, yang merupakan motor yang sesuai dengan spesifikasi di kelas tersebut. Nah, bagaimana kesan Felix nih terhadap tes tersebut? Bagaimana feelingnya terhadap Yamaha R3 ini nih Felix? Ya, kemarin saya udah coba motor saya untuk di balapan WSS 300. Saya udah cukup beradaptasi dengan motor baru saya dan saya cukup yakin. Feelingnya bagaimana nih Felix? Kan biasanya Felix di Indonesia ini banyak menggunakan Yamaha R25 ya. Dan dengan R3 yang spesifikasi World Supersport 300 sendiri, perbedaannya itu bagaimana Felix? Mungkin perbedaannya kalau di sana pakai slipper clutch, kalau di sini nggak pakai. Jadi saya harus beradaptasi lagi untuk bisa menggunakan slipper clutch. Perbedaannya apa sih yang paling terasa gitu bagi Felix antara motor dengan slipper clutch dan non slipper clutch? Ya mungkin kalau beda slipper clutch sama nggak pakai slipper clutch, kalau pakai slipper clutch kita harus lebih agresif ya lepas couplingnya. Kalau nggak pakai kita harus lebih smooth aja. Oke. Nah, Felix kan sudah mencoba nih Yamaha R3 di Portimao kemarin. Dan poin-poin apa sih yang rasanya perlu Felix improve nih supaya bisa lebih kompetitif lagi berkompetisi di World Supersport 300 2025 ini? Ya kalau dari hasil tes Portimao kemarin, saya harus sedikit memperbaiki lagi braking point saya dan racing lane saya. Oke. Felix kan ini merupakan pertama kalinya ya Felix berkompetisi bersama dengan tim yang isinya orang-orang internasional ya. Di sana tentunya banyak orang Italia karena ProGP adalah tim dari Italia. Kemudian juga mungkin ada beberapa orang luar negeri lainnya. Nah, ada kendala komunikasi nggak nih bagi Felix sendiri dalam hal misalnya memberikan input pada tim, memberikan masukan pada tim? Kalau kendala nggak ada ya, karena kebetulan chef mekaniknya bisa bahasa Inggris, jadi saya berkomunikasinya lebih lancar. Lancar ya, jadi nggak ada kendala ya buat Felix ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai off tracknya ya. Kira-kira Felix ada ini nggak ya?
kendala ya? Mungkin selama di luar lintasan, selama di Eropa, mungkin kalau bisa mention mungkin dari cuacanya bagaimana, ataupun mungkin dari makanan bagaimana, mungkin bisa jelaskan. Ya mungkin perbedaan cuaca ya, karena sangat beda sekali dengan Indonesia. Di Eropa itu sangat dingin, saya juga harus adaptasi lagi di sana. Nah, mungkin kalau tadi bicara dingin ya, Iya. Felix kan sering latihan di Indonesia nih, dengan cuaca yang di sini benar-benar panas dan juga lembab. Nah, kira-kira mungkin dalam hal tertentu di dalam lintasan, apakah ada hal yang perlu dilakukan atau apa ya? Ada treatment khusus nggak nih terhadap motor untuk menghadapi situasi dingin di Eropa? Ya khususnya untuk ban pasti harus dipakein tire warmer sih. Untuk durasi menghangatkan bannya itu berapa lap sih Felix biasanya kalau buat di Eropa? 1 lap 1 lap cukup ya? cukup. Oke. Oke, sekarang kita beralih poin ya Felix ke Nitty Racing sendiri nih ya. Felix kan jadi pembalap ya buat tahun ini buat tim ProGP Nitty Racing. Bagaimana sih cerita Felix bisa bergabung dengan tim ProGP Nitty Racing pada musim balap 2025 ini untuk mewakili Indonesia? Ya saya bisa bergabung di ProGP Nitty Racing ini juga berkat Doni Racing School, karena Doni Racing School bisa menjalurkan pembalap-pembalap berbakat dari sekolah balap untuk bisa race ke Eropa. Oke. Nah, terakhir nih Felix. Apa pesan Felix nih untuk pembalap Indonesia lainnya yang berkompetisi dan mau berkompetisi di ajang internasional seperti Felix yang akan dilakukan pada tahun ini? Buat rider Indonesia ya pokoknya harus konsisten dan semangat dan attitude nomor 1. Oke Felix, sekarang saya mau tanya nih. Ini adalah musim debut dari Felix di ajang World Super Sport 300. Kira-kira Felix punya target nggak nih untuk menghadapi musim perdana Felix kali ini? Ya target saya pastinya saya ingin podium dan saya bisa fight di top group dan saya bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, top banget buat Felix Putra Mulia dan saya ucapkan good luck, full gas buat menghadapi musim 2025. Siap, Bang. Thank you Felix. Thank you. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang nih dengan Felix Putra Mulia. Dan sekarang kita punya breaking news bahwa Galang Hendra Pratama akan digantikan oleh pembalap yang akan kita hadirkan saat ini. Please welcome Mr. Fairozi. Halo Mas Fairoz. Halo Mas, Baik? alhamdulillah baik Mas. Baik ya, dan ini dia pembalap yang akan menggantikan Mas Galang Hendra Pratama untuk musim balap 2025 di ajang World Super Sport 300. Dan dia akan menjadi rekan satu tim dari Felix Putra Mulia. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Ya, Jadi semangat terus ya Mas di bulan Ramadan pasti kali ini. dong, pasti. Pasti ya. Nah Mas, gimana nih persiapan Mas Feros untuk menghadapi World Super Sport 300 2025 kali ini Mas? Ya untuk persiapan yang pasti udah sangat matang ya, karena memang sebelum ada info untuk balap ke World Super Sport juga, saya udah balapan di Asia juga. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya, dari awal tahun juga saya udah mempersiapkan dari fisik, mental dan lain-lain. Dan untuk latihan, alhamdulillah saya juga disupport juga sama Doni Racing School. Jadi memang saya sering berlatih dan latihan di Sentul Circuit dengan Doni Racing School. Oke Mas. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Mas Feros sendiri tahun ini juga berkompetisi di ajang Super Sport 600 ya, di ajang Asia Road Racing Championship. Nah, kira-kira apakah ada bentrok jadwal nih Mas antara World Super Sport 300 dengan kelas SS 600 di ajang Asia Road Racing Championship? Untuk hari ini kemarin saya udah cek jadwal sebelum memutuskan juga, karena kan saya juga harus cek jadwal juga kan. Nah kebetulan memang jadwal tidak ada yang bentrok sama sekali, dan jaraknya pun itu agak lumayan sedikit jauh-jauh, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum Asia atau sebelum World Super Sport 300. Jadi menurut saya sih aman sih untuk bentrok, untuk nggak ada sih. Oke, aman berarti ya, jadwal aman dan juga semuanya pasti harus berjalan lancar ya Mas ya, Iya balapnya ya. benar banget. Nah, Mas, kira-kira boleh spill dikit nggak nih mengenai
proses bagaimana Mas bisa menjadi bagian dari ProGP Niti Racing saat ini? Ya, yang pertama kan memang saya sering latihan di DRS kan, di Downhill Racing School. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya memang saya udah sering latihan di situ, bareng latihan di situ. Dan kemarin memang sempat diinfoin juga gitu loh. Jadi sempat diinfoin, ya agak mepet juga sih nginfoinnya gitu loh. Jadi kemarin diinfoin kalau bersedia nggak untuk menggantikan rider ini di World Super Sport 300. Saya bilang ya udah saya cek jadwal dulu dan lain-lain karena kan takutnya bareng sama Asia kan. Jadi saya cek jadwal dan lain-lain, ternyata nggak ada yang bareng. Ya udah saya putusin bahwa ya udah saya bisa ikut untuk WSS 300 itu. Dan kebetulan kemarin yang calling saya juga owner dari DRS juga, Bang Doni. Oke. Kira-kira ada persiapan khusus nggak Mas Feros untuk kompetisi di World Super Sport 300? Karena kita tahu sendiri Mas Feros ini melewatkan satu tes nih ya kemarin di Portimao. Jadi kira-kira apa nih yang bakal Mas lakuin untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Ya, untuk tantangan buat saya pasti dari segi sirkuit ya, karena memang full round di WSS 300 itu memang belum ada sirkuit yang saya pernah balap di situ gitu loh. Mungkin di Misano saya udah pernah. Dulu pas zaman VR46 saya sempat VR46 2018 itu sempat latihan selama 2 hari di Misano. Mungkin hanya Misano aja. Ya kalau yang selebihnya itu ya mungkin saya agak ekstra lebih cepat adaptasi juga karena kan memang jadwal di World Super Sport beda dengan Asia. World Super Sport 300 itu jadwal latihannya itu agak sedikit dan sesinya tuh sedikit gitu loh. Ada satu sesi dan setelah itu langsung qualifying. Jadi tantangan buat saya sih dari segi sirkuit, karena kalau dari segi motor juga ya alhamdulillah saya di Asia juga udah sedikit mengenal untuk motor 300 ini gitu. Yang paling pertama sih mungkin tantangannya dari segi sirkuit sih. Sama tambah mungkin saya lebih ke main game, nonton watching video gitu-gitu aja sih untuk sekarang, untuk dari segi sirkuitnya. Jadi adaptasinya kita virtual dulu Mas ya, iya, sebelum menghadapi real track-nya di Iya. Eropa nanti. Nah, Mas kan pernah pakai juga ya Yamaha Arcri ya. Tentunya Mas adalah seorang runner-up AP250 tahun 2024. Ya. Nah, kira-kira Mas udah dapat nggak nih perbedaan yang paling signifikan ya antara Yamaha Arcri yang digunakan di AP250 dengan Yamaha Arcri yang dipakai dengan World Super Sport 300? Kalau untuk dari segi body, dari segi riding style sih kemungkinan sih sama ya, mirip. Karena memang motornya kan motor sama. Mungkin dari segi engine itu ada sedikit perbedaan kalau nggak salah. Tapi saya nggak terlalu banyak tahu detail juga. Cuman katanya sih ada perbedaan di engine juga sama Asia. Nah, kalau untuk suspensi dan lain-lain, untuk riding style kemungkinan sih nggak ada masalah untuk saya. Paling ya itu sih tantangannya sih. Tantangannya itu ya Mas ya. Nah, buat target nih Mas nih. Ini adalah musim debut Mas di World Super Sport 2025. Dan kira-kira target untuk 2025 ini apa nih buat Mas Feros? Ya untuk target buat saya sih 2025 di World Super Sport 300 dan Asia di 300 ya pasti saya harus cepat adaptasi yang pertama, dan saya targetnya juga memang harus ya keinginan saya juga perform lah di tahun pertama ini. Saya harus perform karena memang dari motor juga saya udah kurang lebih mengenal, dan mungkin dari segi sirkuit aja semoga dapat hasil bagus juga di Eropa juga. Dan untuk di Asia sih sama, jadi ini tahun baru juga buat saya karena saya tahun kemarin bawa 300, bawa 250, dan tahun ini saya di kelas 600cc di SS 600. Jadi ya sama-sama untuk improve lah. Jadi di 600 ini kan memang berbeda sama 300 juga. Jadi harus banyak praktis, harus banyak latihan juga. Jadi memang dari segi riding style, cara bawa itu memang berbeda sih dari 250. Jadi itu mungkin change buat saya, untuk tantangan buat saya sih itu sih. Kira-kira ada kesulitan nggak nih Mas antara riding R6 dengan riding R3 di satu musim yang sama nih? Kalau untuk tantangan itu sih pasti ada perbedaan ya. Tapi sejauh ini dengan saya latihan RC, dengan saya latihan 250 itu nggak terlalu banyak perbedaan. Mungkin perbedaannya itu di ke sirkuitnya, lebih ke sirkuit. Jadi lebih ke racing line mungkin ya. Kalau dari cara bawa motor, braking point kemungkinan sih lebih sama. Mungkin di 600 malah lebih sedikit kita lebih smooth bawanya. Malah itu lebih nggak ada masalah lah untuk itu. Jadi mungkin kalau
perbedaan antara 300 dan 600 pasti berbeda, tapi untuk saya sih, untuk sejauh ini sih masih aman, masih oke sih. Aman ya? Ya. Oke, berarti sekarang nih Mas, kita bakal tanya nih. Harapan Mas Feros untuk pembalap-pembalap Indonesia di generasi berikutnya bagaimana nih? Untuk bisa datang, bisa hadir, bisa berkompetisi di ajang balapan dunia. Ya, untuk rider-rider muda yang pasti disiplin terus, semangat latihan dan attitude yang baik itu paling penting karena banyak kesempatan lah untuk mencapai balapan di dunia itu, banyak kesempatan. Jadi memang balapan itu masih panjang. Jadi nggak cuman kita balapan di Indonesia aja. Jadi harus mengerti dan tahu dari sekarang gitu loh. Jadi tujuan mereka tuh kemana. Jadi memang itu harus ditekatin banget sih. Jadi nggak ada yang nggak mungkin semua ini. Jadi semua itu mungkin untuk berangkat untuk balap di Eropa atau di dunia. Oke, jadi thank you banget buat Mas Feros. Siap, terima kasih. Sebuah kesempatan luar biasa ya. Kita bisa berbincang-bincang dengan Mas Feros yang menjadi pembalap World Super Sport 300 2025 bersama Pro GP Nitty Racing. Memang menjadi sebuah kejutan ya. Di menit-menit akhir, di hari-hari terakhir kita mendapatkan informasi bahwa Mas Feros akan mendampingi Felix Putra Mulia. Oke, jadi para pecinta balap Indonesia, itu dia podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk mendukung terus dunia balap Indonesia. Dan saya Nicholas Ferry dari GP Racing Indonesia. See you and salam respect all riders.